Nama saya Agam Bahari. Di sini saya akan membuat video sebagai salah satu tugas public speaking yang dibimbing oleh Ibu Christina Arsi Lestari, MIKOM, sebagai tugas untuk public speaking. Tema yang saya akan bawakan hari ini yaitu bagaimana cara mengatasi gangguan tidur atau kesulitan tidur malam. Pemirsa, apakah Anda pernah mengalami kesulitan tidur atau yang kita kenal dengan insomnia? Kalau iya, bukan hanya Anda saja, akan tetapi fenomena susah tidur ini sudah ada sejak dulu dan banyak dirasakan oleh masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengatasi gangguan sulit tidur. Yang pertama, saya akan jelaskan penyebabnya terlebih dahulu. Penyebab pertama yaitu adanya suatu kecemasan, adanya seperti stres dan gangguan ketegangan lainnya yang dikategorikan gangguan pikiran. Kemudian yang kedua, penyebab susah tidur yaitu suasana lingkungan. Suasana lingkungan yang bising salah satu penyebab kesulitan kita tidur, dan suasana yang berisik pun itu bakal mengganggu kita untuk tidur. Kemudian yang ketiga, pola hidup yang tidak sehat itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan kita tidur. Kemudian yang keempat, pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur pun itu menyebabkan kita kesulitan untuk tidur. Apabila kita tidak teratur makannya, itu menyebabkan kita lapar di malam hari. Kemudian yang kelima yaitu faktor minum kopi sebelum tidur. Ini juga salah satu penyebab kita kesulitan tidur, karena kopi itu sendiri mengandung kafein, dan kafein yang kita konsumsi itu menjadi salah satu faktor. Kemudian, itu tadi penyebab-penyebab yang sudah saya jelaskan, penyebab-penyebab kesulitan tidur. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi kesulitan tidur. Sebelum kita mencari tahu solusi untuk itu, kita cari tahu dulu apa sih penyebabnya, baru kita cari solusinya. Apabila penyebabnya itu dihasilkan dari pikiran, dari kecemasan, dari stres atau gangguan yang lainnya, kita cari solusinya. Kalau kita stres, gimana caranya kita mencari hiburan, atau kita bisa mengeluarkan hobi dulu biar tingkat kesetresannya menurun. Atau kalau cemas, contohnya pas kita mau tidur takut besok kesiangan, kita cari solusinya. Entah itu kita dengan menyetel alarm supaya kita bangun dan kita nggak cemas lagi takut kesiangan besok. Kemudian apabila faktor penyebabnya itu dari suasana yang bising, itu kan suasana bising itu ada suasana terpaan yang membuat kita timbul rasa ketakutan. Apabila hal seperti itu, kita bisa menyetel lagu-lagu pengantar tidur supaya suasana terpaan yang membuat kita takut itu hilang. Kemudian apabila dari faktor penyakit dikarenakan dari pola hidup, mungkin seperti penyakit kencing manis, kita konsultasikan dulu ke dokter. Kalau kita misalnya tidak bisa mengatasi sendiri, lalu kita konsultasikan secara rutin dan diobati oleh dokter. Kemudian apabila karena lingkungan yang berisik, kita coba cari solusinya. Bagaimana kita bisa tidur di tempat yang tidak berisik, yaitu dengan cara menutup rapat-rapat rumah supaya tidak ada suara yang masuk ke dalam. Itu tadi cara mengatasinya. Jadi sebelum kita minum obat-obatan pengantar tidur, alangkah baiknya kita coba atasi dulu sendiri. Kalaupun itu tidak bisa, masih
saja kita tidak bisa tidur, baru kita konsultasikan ke dokter. Tapi lebih baiknya jangan dulu pakai obat-obatan, karena sesuatu obat-obatan itu pasti ada efek sampingnya. Nah, tadi saya sudah jelaskan yang pertama penyebabnya, yang kedua cara mengatasinya. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindari agar kita kesulitan tidur. Nah, pertama, coba kita lakukan sebuah relaksasi. Contohnya seperti meditasi. Dengan meditasi itu bisa menurunkan tingkat kestresan kita. Itu cara menghindari yang pertama. Kemudian yang kedua, hindari asupan-asupan yang memiliki zat seperti kafein, nikotin, atau alkohol. Karena asupan-asupan inilah yang membuat kita kesulitan tidur. Kemudian yang ketiga, coba hindari tempat tidur yang dirasa tidak nyaman untuk kita. Makanya salah satunya kita merapikan kamar biar suasana kamar lebih hangat, lebih kondusif, dan kita bisa tidur dengan baik. Kemudian coba untuk membersihkan badan, karena badan yang tidak bersih itu salah satu faktor juga. Makanya sebelum kita sore hari mandi dulu biar badan segar, nanti pas malam hari kita bisa tidur. Nah, itu salah satu mungkin tips-tips saya. Apabila ada kurang, mohon ditambahkan di bawah komen. Oh iya, satu lagi, alangkah baiknya kalau kita tidur ada adabnya. Kita bisa contoh salah satunya adab dari bagaimana cara Rasulullah tidur. Nah, sekian tips dan trik yang bisa saya berikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing saya, dosen public speaking, Ibu Christina Arsulistari, MIKON, dan terima kasih kepada teman-teman sekelas yang telah bisa berbagi atau sharing ilmu public speaking, dan terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah yang telah menyaksikan video ini. Sekian tips dan trik yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.